Semangat pagi, Sobat Cerdas. Kita bertemu lagi pada podcast BPSDMD NTT dengan branding Baonar, Baomong Benar. Kali ini kita bertemu untuk membahas permasalahan atau isu yang sedang hangat-hangatnya diperbincangkan oleh para aparatur sipil negara, terutama terkait dengan berlakunya Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 12 tahun 2021, terutama pada pasal 85, dan terkait dengan peraturan dari LKPP nomor 7 tahun 2021 tentang para pejabat pengadaan, yaitu PPK dan pejabat pengadaan yang wajib memiliki sertifikat kompetensi pada akhir 31 Desember tahun 2023. Namun sampai dengan saat ini kenyataannya di tahun 2024 masih banyak para pejabat pengadaan maupun PPK yang belum memiliki kompetensi dari pengadaan tersebut. Untuk membahas topik yang menarik yang tadi sudah saya sampaikan di awal, bersama kita sudah hadir Ibu Jen Detan selaku pejabat administrator pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sehari-harinya bergelut di bidang sertifikasi dan kelembagaan, yang salah satu tugas rutinnya juga mengurusi mengenai pelatihan di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Semangat pagi Ibu Jen. Pagi Pak Bas. Sehat Ibu Jen? Sehat Pak Bas. Ini segar nih Bu Jen ini. Ya. Sobat Cerdas, ini kalau kita bicara dengan seorang yang ahli di bidangnya ini tentu akan menarik. Ada berbagai macam hal yang perlu kita gali terkait dengan berbagai macam isu seputar pengadaan barang dan jasa pemerintah, terutama kalau kita bicara mengenai seorang pejabat pengadaan, baik itu PPK maupun pejabat pengadaan yang harus memiliki sertifikat kompetensi, yang tentunya akan bersentuhan dengan bidang tugas dari Ibu Jen. Ya. Ibu Jen, mungkin perlu diceritakan sebagai pengantar ya, bagaimana pentingnya ya pelatihan barang dan jasa terkait dengan pelatihan-pelatihan yang sudah diselenggarakan di BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur ini. Baik Pak Bas. Ya, sebenarnya ini latar belakang itu ya sebenarnya. Latar belakangnya itu adalah bahwa kenapa pengadaan barang jasa itu harus dilakukan di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini, baik pelatihannya maupun uji kompetensinya atau sertifikasinya. Latar belakangnya adalah ini merupakan satu tuntutan dari peraturan presiden seperti yang tadi prakata dari Pak Bas, bahwa tuntutan presiden nomor 12 tahun 2021 sebagaimana perubahan dari Perpres 16 tahun 2018. Di situ pada pasal yang sudah disebutkan oleh Pak Bas tadi, pasal 85 itu bahwa per 31 Desember 2023 semua semua pejabat pembuat komitmen, pejabat pengadaan dan Pokja, termasuk Pokja juga, itu sudah harus tersertifikasi kompetensinya. Itu latar belakangnya ya Pak Bas ya, sehingga kami BPSDMD harus melaksanakan diklat dan uji kompetensi di bidang pengadaan barang dan jasa. Itu untuk okupasi ya Pak Bas ya, atau pengukuhan dari kompetensi daripada pejabat pengadaan, PPK dan Pokja. Nah, sedangkan yang ada lagi diklat dan sertifikasi uji kompetensi pengadaan barang dan jasa level 1. Level 1. Ya, kalau level 1 itu Pak Bas itu untuk seluruh ASN yang ini minatnya harus ada.
yang minat untuk dan diutus oleh pimpinan perangkat daerahnya untuk mengikuti diklat dan uji kompetensi pengadaan barang dan jasa pemerintah level 1. Jadi itu ya Pak Bas ya, latar belakangnya itu untuk memenuhi, kalau level 1 itu memenuhi kuota atau pengisian ASN yang bersertifikat level 1 yang dulunya dikenal dengan sertifikat tingkat dasar. Itu harus mengantongi sertifikat demikian level 1 atau yang lalu itu tingkat dasar, baru dia bisa menjalankan tugas sebagai pengelola pengadaan barang dan jasa di perangkat daerah. Nah, tujuannya itu kami terus untuk melakukan ini supaya terpenuhi kuota di seluruh perangkat daerah. Karena masih ada perangkat daerah khususnya di tingkat provinsi yang belum mempunyai atau kurang jumlahnya ASN yang bersertifikat level 1 atau tingkat dasar, sertifikat tingkat dasar itu untuk sebagai pengelola pada pengadaan barang dan jasa pemerintah di perangkat daerah tersebut. Mungkin itu Pak Bas. Baik Ibu Jen. Ibu Jen, ini kan kita sudah bertahun-tahun ya menyelenggarakan pelatihan di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Tentunya dengan situasi dan kondisi terkini, kemudian dengan kalau kita lihat wilayah NTT yang begitu luas, berpulau-pulau dengan 20 kabupaten kota juga ada di dalamnya. Tentunya ada tantangan-tantangan ketika kita menyelenggarakan pelatihan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Mungkin sedikit boleh diceritakan Ibu Jen tentang tantangan terbesar terkait dengan kita melakukan pelatihan pengadaan barang dan jasa pemerintah ini dengan kondisi seperti itu. Baik, Bas, kita pilih dulu ya, pengadaan barang jasa ini ada dua nih. Satu PBJP level 1, ya, yang kedua adalah okupasi ataukah uji kompetensi skema PPK TPB. Sekarang kita sementara melaksanakan dan giat melaksanakan untuk TPB, untuk PPK skema pejabat pembuat komitmen TPB. Nah, ini tadi Pak Bas katakan bahwa dia punya bagaimana ya kiat ataukah bagaimana kita menghadapi pelaksanaan PBJP ini dengan 22 kabupaten kota ini. Baik, saya katakan dahulu ya, kenapa Pak Bas belum singgung, tapi saya harus menyampaikan ini supaya kita semua sama tahu bahwa kenapa kami BPSDM harus lakukan atau memfasilitasi uji kompetensi atau diklat di bidang pengadaan barang jasa, baik itu level 1 maupun okupasi. Bagi pejabat pengadaan pembuat komitmen TPB. Ya, ini kami ini terakreditasi. Ya, terakreditasi dari lembaga pembina kita adalah LKPP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah di pusat di Jakarta. Jadi kami sudah terakreditasi siklus kedua Pak Bas. Sudah siklus kedua. Ya, siklus pertama itu 2017, itu kami pada level B. Terus yang berikut itu 2021 karena level B kita 4 tahun masa pembinaannya. Sehingga 4 tahun kemudian di 2021 kita kembali lagi pada ajang akreditasi untuk bisa melihat apakah kita bertahan atau naik peringkat. Ya, kita tetap di level B dan kita diberikan kewenangan karena terakreditasi di level B Pak Bas, maka kita diberikan kewenangan atau perpanjangan tangan dari LKPP untuk melaksanakan diklat maupun uji kompetensi di bidang pengadaan barang dan jasa di pemerintah Provinsi NTT maupun 22 kabupaten kota. Nah, kiat kita kalau dengan kabupaten kota ataupun di provinsi satu saja Pak Bas, kita harus berkoordinasi dengan baik. Koordinasi, komunikasi. Ya, koordinasi dan komunikasi. Karena di tingkat provinsi pun dengan perangkat daerah mengirimkan pesertanya, itu koordinasi dengan perangkat daerah maupun pesertanya itu dibangun sampai pada pelaksanaan ujian. Itu sangat penting karena beberapa persyaratan itu penting sekali untuk kita kencang, kita kawal ketat di bidang kami di sertifikasi dan kelembagaan.
apalagi dengan 22 kabupaten kota. Nah, ini tuntutan ini secara nasional, secara Indonesia. Jadi tuntutan yang per 31 Desember 2024 semua tersertifikasi dan pemenuhan ASN yang tersertifikasi level 1 itu baik di provinsi maupun 22 kabupaten kota. Jadi Pak Bas bisa bayangkan itu berapa banyak yang dibutuhkan ASN yang bersertifikat maupun PPK atau pejabat pengadaan atau PUBJA yang harus tersertifikasi kompetensinya. Nah, itu fungsi satu saja kata kunci saya itu adalah komunikasi dan koordinasi. Apalagi sudah lintas kabupaten kota dengan kami memfasilitasinya dari provinsi. Dan memang saya tambahkan Pak Bas, baru-baru kita komunikasi ke LKPP, kami NTT dinilai koordinasi yang paling sinergitas dengan terbaik dengan kabupaten dan kota. Di LKPP bilang kita NTT sangat cepat menjemput bola dan berkoordinasi lebih sangat intens dengan kabupaten dan kota. Itu Pak Bas. Baik, Sobat Cerdas, berarti kita sudah mendapatkan informasi bahwa BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah tersertifikasi lembaganya. Artinya Sobat Cerdas sekalian, bila ingin mengikuti pelatihan barang dan jasa pemerintah tidak perlu jauh-jauh lagi. Tadi kita sudah mendengar penjelasan Ibu Jen terkait dengan kolaborasi yang dibangun. Ini perlu kita gali lebih jauh lagi nih, Ibu Jen. Selain dengan instansi pembina tadi, LKPP, dengan siapa lagi kira-kira ketika melaksanakan pelatihan pengadaan barang dan jasa pemerintah ini kita berkolaborasi untuk menyukseskan pelatihan tersebut? Baik Pak Bas, jadi khusus kalau untuk diklat dan uji kompetensi pengadaan barang PBJP level 1, barang jasa pemerintah level 1, itu selain dengan tentunya LKPP lembaga pembina kita sudah pasti karena kita perpanjangan tangan dari sana kita melaksanakan fasilitasi. Yang stakeholder yang berikut ya itu adalah fasilitator dalam materi PBJP level 1 maupun okupasi. Materi klasikal selama 2 hari di PBJP level 1 itu untuk mengingatkan atau pencerahan kembali bagi peserta yang akan mengikuti uji kompetensi. Nah, ini kami harus berkolaborasi dengan fasilitator. Nah, fasilitator ini yang selama ini kami tidak punya internal di dalam, sehingga kami harus menggunakan fasilitator yang ada di provinsi ini, tapi di perangkat daerah pengadaan Biro Pengadaan Barang Jasa. Kebetulan ketiga fasilitator itu yang sudah kami ambil sebagai fasilitator internal yang membantu PBJP level 1 untuk pematerinya di BPSDM sini berada atau berkedudukan di Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Memang ada tapi separuh di daerah, separuhnya di Undana dan instansi vertikal lainnya itu Pak Bas. Jadi itu salah satu stakeholder kita adalah fasilitator PBJP level 1. Sudah pasti mereka tersertifikat kompetensinya. Jadi kalau level 1 ya sudah memenuhi syarat sebagai mengantongi sertifikat untuk persyaratan mengajar di PBJP level 1 materinya. Kalau okupasi itu sudah tersertifikat dengan level 3. Nah, mereka sudah harus punya lebih tinggi lagi. Ya, lebih tinggi lagi. Karena itu okupasi bagi pejabat pembuat komitmen dan PPIP, pejabat pengadaan dan POPJA atau POPMIL. Begitu Pak Bas. Jadi selain dari fasilitator, kami juga tentunya berkolaborasi karena kabupaten dan kota kami memfasilitasinya. Jadi kami juga berkolaborasi dengan kabupaten kota untuk pelaksanaan. Begitu Pak Bas. Baik Ibu Jen. Ini menarik karena mungkin banyak dari Sobat Cerdas sekalian juga belum mengetahui. Kira-kira kalau ingin mengikuti pelatihan barang dan jasa pemerintah ini, ada persyaratan latar belakang pengalaman khusus
atau mungkin latar belakang pendidikan harus yang bagaimana atau bagaimana nih Ibu Jen? Mohon dijelaskan. Baik Pak Bas. Jadi saya tadi sudah bilang ya, kita pilih ya. Satunya PPJP level 1 yang dulunya tingkat dasar, dan satunya adalah okupasi skema PPK TPB. Jadi yang pertama PPJP level 1 itu persyaratannya atau siapa saja yang berhak atau bisa mengikuti diklat maupun uji kompetensinya. Kalau PPJP level 1 minimal itu dia golongan 3A, ataukah tamatan SMA boleh, minimal ya pendidikan minimal SMA. ya minimal boleh. Jadi boleh mengikuti dengan tentunya ada persyaratan teknis. Persyaratan teknisnya itu baku Pak Bas. Misalnya sudah sampai pada pekerjaan teknis itu, jadi hanya mempersiapkan dia punya pas foto, izin dari pimpinan, terus dia portofolio mungkin ya. Portofolio itu di okupasi. Ya. Ini kan ya cuma PPJ level 1 itu ASN umumnya. Itu boleh. Itu saja sudah cukup Pak Bas untuk dia bisa mengikuti diklat maupun uji kompetensi. Kami sarankan jangan diklat. Yang lalu itu kita pakai, ini kan sistemnya blended learning. Kita pakai waktu tingkat dasar itu kan harus ikut dulu dia punya pelatihan secara learning, baru kita masuk ke ujian kompetensinya. Nah, klasikal 2 hari baru kompetensi. Di tempat uji kompetensi kami di PPSDM punya loh tempat uji kompetensi, tempat uji kompetensi mandiri Pak Bas. Bukan sewaktu-waktu lagi, tapi mandiri. Itu sudah tersertifikasi juga. Terus dia sekarang ini sudah di level 1, kita bisa lompat. Tidak lagi perlu pelatihannya, tapi langsung pada uji kompetensi. Itu aturan LKPP demikian. Sehingga kami lebih merampingkan waktu dan merampingkan anggaran. Ya. Dan siapa saja boleh mengikuti asal persyaratan tadi, minimal SMA dan minimal itu menduduki golongan 3A. Ya. Nah, itu setelah itu PPJ level 1 boleh mengikuti. Yang berikut adalah okupasi bagi skema pejabat pembuat komitmen TPB. Ya, kenapa kita bilang TPB? Nah, karena rata-rata pengadaan yang ada di provinsi NTT maupun kabupaten kota pada level yang PPK TPB. Ya, saya bilang level PPK TPB itu karena dia punya kompetensi yang uji di situ, ada kompetensi swakelola, perencanaan kontrak, dan pengelolaan kontrak. Nah, itu ketiga uji kompetensi itu menjadi standar yang bisa mengukur bahwa rata-rata pengadaan yang ada terjadi di provinsi ini maupun kabupaten kota itu pada level B. Kalau level C itu hanya pekerjaan-pekerjaan rutin, dan itu bisa diikuti secara online maupun secara individu tersendiri oleh siapa saja yang mengikuti. Jadi Pak Bas, untuk okupasi PPK TPB itu persyaratan peserta yang bisa mengikuti uji kompetensi itu adalah yang sudah pertama ya, mengantongi sertifikat level 1 atau sertifikat tingkat dasar, PPJ tingkat dasar. Yang berikut adalah dia S1 atau KD4, ya, atau sudah menduduki golongan 3A. 3A minimal. Ya, minimal 3A, dan sudah menduduki melaksanakan tugas sebagai PPK itu minimal 2 tahun. Minimal 2 tahun ya, pengalaman. Sehingga ada pengalaman portofolionya yang diikutsertakan dalam uji kompetensi itu. Ya, yang berikut itu adalah dia ada beberapa persyaratan yang khusus teknis, yaitu sudah melakukan pengadaan 1 paket, 2 paket, itu nanti akan ada ketika kegiatan itu akan dilaksanakan, itu akan ada admin kita penjelasan secara teknis untuk menjelaskan kepada calon peserta. Itu saja Pak Mas. Baik Ibu Jen, ini mungkin ada yang perlu kita dalami lagi nih. Kalau boleh, walaupun ini rahasia perusahaan, kita boleh dong kita bagi-bagi sedikit informasi terkait dengan bagaimana pengalaman atau cerita sukses para peserta yang mengikuti pelatihan di BPSDMD ini, khususnya pelatihan barang dan jasa pemerintah. Tingkat kelulusannya bagaimana Ibu Jen? Karena biasanya kan ini momok nih kalau kita bicara pelatihan barang dan jasa pemerintah.
Katanya sih gampang-gampang susah. Iya. PD untuk lulus, tapi kenyataannya juga banyak yang tidak lulus ini. Betul, Mungkin bisa Pak Bas. dijelaskan Ibu Jen. Ya betul Pak Bas. Jadi biasanya kalau ikut di PBJ level 1 ya, itu peserta yang dikirim itu kebanyakan mereka sudah di perangkat daerah mereka itu mereka sudah membantu Ya. dalam hal pengadaan barang jasa, sudah mengikuti di PPK, membantu PPK. Tetapi ketika mereka ada di sini dalam ajang uji kompetensi ini, khusus level 1 itu pengalaman ya Pak Bas ya, 2019 itu kami lakukan uji kompetensi cuma 3 orang yang lulus dari 40 orang. Jadi itu bisa dibuktikan ya bahwa pengalaman dan teori itu tidak bisa berjalan juga, tidak saling mendukung. Jadi harus menguasai. Selain daripada berpengalaman sudah melakukan pekerjaan itu dengan membantu di perangkat daerah pada bidang pengadaan barang jasa, tetapi tentunya knowledge atau pengetahuan tentang pengadaan barang jasa itu harus ada sesuai dengan Perpres itu, tuntutan Perpres yang modul itu. Jadi 2020 kita agak naik sedikit. Kenapa naik Pak Bas? Di 2020 itu saya membuka sedikit ya, saya menjelaskan sedikit. Itu saya lihat kenapa dia cuma 3 orang loh Pak Bas. Di 2019. 2020 kami adakan 2 kelas. Satunya kelas ujian, khusus kelas ujian itu kita merekrut dari 2019 teman-teman yang tidak lulus ikut ke ujian di kelas ujian. Terus kita juga ada buka kelas latihan sambil ujian, sampai ujian. Itu juga di 2020 ada 2 kelas itu, jadi kita ambil yang tidak lulus juga dari 2020 kita ikutkan lagi ke kelas ujian. Dan saat itu kita berani lakukan 2 kali uji maupun pelatihan itu maupun kelas ujian, khusus kelas ujian maupun kelas latihan sampai ujian itu supaya kita melihat nih. Terus kita ada pakai satu strategi. Saya melihat kenapa sampai bisa 3 orang saja yang lulus. Ya, akhirnya kami duduk mengundang para stakeholder, fasilitator, kami penyelenggara dan LKPP. Kami Zoom. Kalau yang fasilitator kami undang langsung ke sini. Apa sih sebenarnya yang harus kita perbaiki? Dan ternyata Pak Bas banyak kita sharing di situ, dan segala fasilitas sarana harus mendukung peserta ketika ada, baik itu dengan teman-teman yang mau mengikuti itu juga harus dibebas tugaskan pekerjaan dari perangkat daerahnya untuk beberapa waktu sebelum mereka masuk ke ujian. Bisa fokus dan, ya fokus. Dan akhirnya alhamdulillah Pak Bas di tahun 2022 itu kita kantongi sampai 32%. 32% lulus. Wah, ini rekor juga ya. Tapi ada lagi cerita yang lebih pengalaman dari sini PBJ ini yang lebih cemerlang lagi. Terus tahun 2021 kami lakukan lagi, kami naik lagi. Kami tetap pakai dengan metode bagaimana kita memperbaiki untuk mereka itu, kita fokus betul-betul perhatikan mereka punya waktu pelaksanaan itu mereka harus nyaman. Ruangnya harus full AC, mereka juga tidak dehidrasi dengan air. Mereka juga kita pantau dalam sistem, dalam WA group untuk bagaimana kita bilang saat ini Bapak Ibu harus ketemu di Zoom untuk dengan fasilitator. Fasilitator maupun dengan kami penyelenggara, kami libatkan fasilitator dan WA group supaya kita berdiskusi tentang modul-modul itu. Itu kiat-kiat kita untuk bagaimana menaikkan persentase kelulusan. Selain dari koordinasi kita dengan stakeholder yang saya bilang tahun yang kemarin itu. Terus sampai di 2021 kita naik lagi peringkatnya. Ini yang kadang-kadang sulit. Kita ada yang naik, ada yang turun. Kalau dibandingkan dengan kabupaten juga seperti itu yang kami fasilitasi. 2021 itu 2021 kita start Pak Bas karena ada Seroja dan masih COVID ya kita anggarannya kita terfokusin tidak. 2022 ada pola itu terus, metode itu terus kami bawa, kami terapkan sehingga 22 itu Pak Bas
kita bertahan sampai pada ada di kelulusan yang sebenarnya tidak terlalu mendongkrak, tapi rata-rata sama dengan 2020. Tapi di 2023 Pak Bas, kita capai sampai 45%. Wah, hampir setengah Ya, kelas lulus. iya, dari 40 itu ada 20 hampir 20 orang yang lulus, ada 18 orang yang lulus, sehingga kita dapat 45%. Itu PBJ level 1 ya Pak Basnya di 2023. Terus 2024 juga hal yang sama kita dapat seperti itu. Polanya itu tetap kita pakai sehingga kita dapat seperti itu angka kelulusannya. Terus kalau okupasi ini kami baru Pak Bas. Ketika 2023 kami lakukan, dan itu kami anggaran kita tidak sampai, tidak cukup, kita terfocusing, tidak tersedia akhirnya. Terus kami memfasilitasi dari kabupaten dan kota. Nah itu tingkat kelulusan juga ada itu kabupaten dan kota ya, ada 52% tingkat kelulusan. Itu kami fasilitasi dengan peserta berjumlah 16 orang. Terus sampai pada 2024 yang anggaran daerah, anggaran kami BPSDMD, kami untuk okupasi kita capai 55,17%. 55,17% Pak Bas. Itu dari 29 orang, 16 orangnya tembus. Gitu Pak Bas. Baik, berarti sobat cerdas sekalian ya, seperti disampaikan oleh Ibu Jen, ikut di BPSDMD pelatihan pengadaan barang dan jasa pemerintah, tingkat kelulusannya tinggi karena dengan trik-trik tertentu Ibu Jen dan teman-teman bisa mendongkrak kelulusan. Ada satu lagi Pak Bas, itu khusus okupasi. Ini belajar dari yang kita memfasilitasi 2023 oleh kami memfasilitasi kabupaten dan kota. Kami lihat ya kenapa hanya portofolio saja, terus wawancara, kenapa tingkat kelulusan tidak semua tidak lulus. Oh yang di 2023 ya, 2023 untuk kabupaten kota yang kami fasilitasi. Karena itu kami pakai pakai dari situ kami bilang, oh ternyata para PPK ini walaupun mereka melaksanakan pengadaan barang jasa yang kalau mau kita bilang mereka ini sudah matang ya, punya pengalaman tinggi ya, jam terbang tinggi ya. Jam terbang tinggi mereka ini, pers itu sudah jadi makanan empuk mereka sebenarnya. Karena itu mereka lakukan beberapa tahun mereka jadi PPK. Tapi ternyata kenapa tidak semua lulus? Maka kami di bidang sertifikasi kelembagaan, kami mulai berpikir untuk strateginya, maka kami terapkan di 2024. Padahal itu di luar sebenarnya di luar jalur kebijakan dari LKPP. Itu adalah kami membuat pencerahan lagi satu hari. Khusus satu hari, ya pencerahan klasikal satu hari untuk para PPK, untuk tiga materi uji kompetensi untuk okupasi PPK itu, yaitu swakelola, perencanaan, pengelolaan kontrak, pengelolaan kontrak dan swakelola. Nah itu juga kami sampaikan ke LKPP apresiasikan NTT, dan itu menurut saya Pak Bas satu inovasi. Satu inovasi ya, karena itu sebenarnya tidak ada dalam persyaratan yang diberikan oleh LKPP, tetapi kami melihat kenapa tidak sampai semuanya harus lulus. Kan gampang tuh sebenarnya, mereka kan PPK itu luar biasa, terus mereka punya hanya kumpul portofolio, diuji portofolionya, terus uji tertulisnya. Kenapa mereka tidak ini? Padahal itu hari-hari mereka lakukan pekerjaan yang pengadaan barang jasa. Akhirnya kami mengambil langkah adalah satu hari pencerahan oleh fasilitator, refresh dulu untuk para peserta PPK ini, skema PPK TPB ini. Jadi itu fasilitator kami minta untuk klasikal cuma satu hari, ngepres betul satu hari, tapi sebelumnya itu sudah ada diskusi-diskusi intens di dalam WA group dengan peserta. Itu yang kami buat, harus ada WA group supaya gampang dipantau dan kita melihat bahwa banyak hal yang harus dibicarakan terkait dengan persiapan mereka untuk sampai pada ujian, dan itu akhirnya kita mencapai 55,17%.
luar biasa. Luar biasa. Pertama Kita harus sekali kita apresiasi ini. melakukan okupasi untuk khusus provinsi, kita langsung capai target 55,17%. Begitu Pak Bas. Baik, berarti teman-teman sobat cerdas sekalian tidak perlu ragu-ragu lagi untuk mengikuti pelatihan, terutama Inovasi okupasi banyak ya, di karena tingkat kelulusannya BPSDM. cukup tinggi. Ibu Jen, Iya. kalau kita bicara mengenai tadi, kalau mau mengikuti pelatihan barang dan jasa pemerintah baik level 1 maupun okupasi, kira-kira bagaimana? Saya mau mendaftarnya kepada siapa, harus kemana, mungkin atau ada nomor kontak yang bisa dihubungi, mungkin bisa dijelaskan sedikit nih. Baik Pak Bas, ketika kami mau adakan pelatihan maupun uji kompetensi, tapi karena Pak Bas bertanya demikian, ini memang momen yang harus saya manfaatkan betul-betul, karena ini podcast nih, kita di ajang podcast nih. Maka saya mau sampaikan, kalau mau mengikuti PBJ level 1 ataupun okupasi skema PPK TPB, ada nih teman-teman kontak person kami di bidang SK, yang notabene-nya mereka adalah PIC dan admin. PIC-nya admin. Ya, oke. PIC dan admin yang sudah terdaftar di LKPP. LKPP. Oh ya Pak Bas, saya sampaikan lagi. Selain daripada klasikal yang kami buat 1 hari untuk pencerahan, juga kami sebelum dari itu kami melihat panduan teknis yang ada dikirimkan oleh LKPP, itu masih secara garis besar juklaknya. Karena itu kami membuat juknis. Dari juklak itu kami persempit dia menjadi petunjuk teknis bagi peserta, sehingga peserta lebih mudah untuk mengerti dokumen-dokumen portofolio apa yang harus disiapkan. Juga kami merasa bahwa ketika kami menyampaikan juknis maupun juklak yang dari LKPP, para peserta itu banyak yang belum memahami dokumen-dokumen portofolio itu yang sebenarnya diminta oleh LKPP itu dokumen evidence itu seperti apa. Itu yang belum mereka pahami secara keseluruhan. Sehingga tim kami, Pak Naldi, Pak Yermi, kami berpikir di sini bahwa sebaiknya kami melakukan Zoom. Jadi Pak Bas, kami itu di luar ketentuan juga, aturan juga, persyaratan juga oleh LKPP. Kami membuat Zoom, kami mengundang LKPP sebagai narasumber untuk lebih jelas menjelaskan dokumen-dokumen itu seperti apa kepada para peserta. Nah, ini kita buat sebelum mereka sampai pada tahap klasikal 1 hari itu. Nah, hal-hal ini Pak Bas, kami ketika berkonsultasi langsung ke LKPP kami sampaikan, dan LKPP mengapresiasi itu. LKPP mengatakan bahwa bisa ya berpikir sampai membuat Zoom, sampai membuat juknis. Berarti memang betul-betul BPSDMD Provinsi NTT ini betul-betul sangat proaktif untuk melakukan uji kompetensi skema PPK TPB ini untuk mencapai target kelulusan. Ya, saya bilang waktu itu bahwa ini memang karena tuntutan dari aturan Perpres itu. Ya, jadi Pak Bas tahu, ketika tahun ini lagi, ya baru-baru sekarang ini, LKPP ternyata membuat seperti kami. Membuat Zoom untuk kegiatan uji kompetensi skema PPK TPB se-Indonesia, mereka membuat secara Zoom lagi. Zoom untuk penjelasan dari juklak mereka. Jadi mereka membuat seperti yang sudah kami buat dari bulan Februari itu. Begitu Pak Bas. Jadi sebenarnya dari waktu ke waktu kami harus bisa melihat bahwa harus mencari ide-ide kreatif ataukah inovasi. Kalau menurut saya itu inovasi untuk bisa memecahkan persoalan yang ada, untuk terutama mendongkrak tingkat kelulusan, presentasi kelulusan pengadaan barang jasa di Provinsi NTT maupun kabupaten kota. Dan klasikal 1 hari ini juga kami terapkan di pelaksanaan yang di kabupaten kota untuk fasilitasi skema PPK TPB bagi pejabat pembuat komitmen. Begitu Pak Bas. Jadi bagi saya klasikal terus 1 hari, terus membuat juknis sendiri berdasarkan juklak dari LKPP dan membuat Zoom
untuk penjelasan, mengundang LKPP untuk menjelaskan secara langsung dengan peserta, itu adalah inovasi dari kami BPSDMD, khususnya di bidang sertifikasi dan kelembagaan, untuk bagaimana menyelesaikan persoalan presentasi kelulusan yang rendah di bidang pengadaan barang dan jasa. Terima kasih Pak Bas. Sobat Cerdas, informasi terkait dengan pendaftaran dan nomor PIIC nanti bisa dicek di deskripsi di bagian bawah dari alamat podcast ini nanti ya. Ibu Jen, kita lanjut lagi. Ini sudah menjelang akhir dari percakapan kita pada sesi ini. Ibu Jen, saya pengen tahu nih terkait dengan pelatihan barang dan jasa level 1 maupun okupasi ini, apakah masih akan menjadi salah satu atau salah dua dari pelatihan andalan di BPSDMD Provinsi NTT tahun-tahun ke depan? Ya, baik Pak Bas. Ini tentunya tetap masih ya. Masih ya? Sepanjang tuntutan dari Perpres itu tetap ada. Dan sampai kapan mungkin ada regulasi yang berubah, ya mungkin baru itu kita menyesuaikan sesuai dengan regulasi yang ada. Tetapi sepanjang ini sampai ke depan belum dapat kami ukur sampai kapan, tetapi tetap itu amanahnya tetap kita laksanakan hari ini, saat ini, tahun ini, dan seterusnya. Begitu Pak Bas. Tahun-tahun ke depan tetap masih ada ya untuk pemenuhan itu tadi pelatihan seperti PPJ level ya, 1 dan okupasi pemenuhan dari ASN nomor sertifikat dan PPK yang berkompeten. Terakhir Mak Jen, Iya. tak ada gading yang tak retak. Iya. Jadi kalau kita bicara mengenai pelaksanaan pelatihan di BPSDMD ini, khususnya pelatihan pengadaan barang dan jasa pemerintah, tentunya ada beberapa hal yang mungkin masih menjadi PR-PR dari kita sebagai pelaksana di BPSDMD ini. Mungkin bisa Ibu Jen sampaikan apa yang masih menjadi PR besar dari pelaksanaan pelatihan pengadaan barang dan jasa pemerintah baik di PBJ level 1 maupun di okupasi. Baik Pak Bas. Pada prinsipnya atau pada dasarnya adalah pelaksanaan diklat maupun uji kompetensi dari PBJ level 1 maupun okupasi ini adalah sudah terstruktur dalam link sistem, tetapi ke depan itu yang perlu menjadi kita satu pergumulan lagi itu adalah pemenuhan daripada kapasitas juga oleh admin maupun IT kita atau KPIC kita untuk lebih banyak kita membuka itu lebih lebar supaya lebih banyak ASN yang ada di BPSDM sini paham tentang itu. Tapi tentunya ada dia punya aturannya, bagaimana kalau mau jadi PIC atau menjadi admin atau menjadi ASN yang mengelola atau memfasilitasi diklat maupun uji kompetensi di bidang pengadaan barang dan jasa. Terus kedepannya juga ada satu pergumulan ya Pak Bas ya, bahwa itu mudah-mudahan itu bisa terpenuhi adalah fasilitator kita itu untuk memenuhi dari dalam sendiri ya. Iya, dari dalam di BPSDM sini untuk memenuhi standar akreditasi kita. Karena kita ini bagaimanapun kita bermain pada persyaratan akreditasi. Ya, kita melaksanakan ini juga di perpanjangan tanda LKPP ini juga karena kita sudah terakreditasi. Ya, terakreditasi ini untungnya banyak nih Pak Bas. Artinya bahwa tidak perlu ASN ini di dalam pemerintah provinsi NTT ataupun kabupaten kota harus membuang biaya banyak ya, menuju tidak perlu LKPP, jauh-jauh lagi ke ya, LKPP untuk mengantongi sertifikat uji kompetensi ataukah diklat begitu. Cukup saja ke BPSDM. Bahkan metode yang dibangun ini adalah kami bisa menuju ke 22 kabupaten ke kota, lokasi langsung. iya, ya, untuk melaksanakan fasilitasi untuk melaksanakan diklat maupun uji kompetensi ini PPJ level 1 maupun okupasi ini dengan persyaratan dasarnya adalah tempat uji kompetensinya ada di sana dengan full jaringan atau wifi yang kuat, terus dengan genset antisipasi dari
listrik Ya. dan perangkat PIC dan laptop yang memenuhi standar dari LKPP. Saya rasa itu saja yang terus menjadi pergumulan kami ke depan di bidang SK ini, bahwa satu sumber daya yang ada di kami bidang SK sendiri dan sertifikasi kelembagaan sendiri, dan berikut adalah pemenuhan dari kebutuhan fasilitator khusus pengadaan barang jasa yang sudah sampai pada level 3. Jadi bukan saja di tingkat dasar, tapi tingkat level PBJ level 1, tapi sudah sertifikasi kompetensinya di level 3. Itu artinya bahwa sudah bisa mengajar materi yang berkaitan dengan okupasi. Iya, PPK tipe B, tipe B yang sementara kita gumuli ini. Itu dengan sarana prasarana yang ke depan kita terus tingkatkan. Pak Bas, bahwa setiap kali kita terakreditasi, melakukan reakreditasi, tentunya tempat uji kompetensi kita harus diakreditasi sejalan dengan itu. Baik Ibu Jen, terima kasih sudah banyak memberikan pencerahan bagi kami semua nih ya, terkait dengan bagaimana itu pelatihan barang dan jasa, pengadaan barang dan jasa pemerintah. Mudah-mudahan dengan penjelasan yang sudah diberikan oleh Ibu Jen, pelaksanaan pelatihan pengadaan barang dan jasa pemerintah juga dari waktu ke waktu semakin baik ya. Harapan-harapan besar tadi yang menjadi pergumulan juga bisa kita selesaikan, dan tentunya tingkat kelulusan juga semakin tinggi. Terima kasih Ibu Jen sudah hadir bersama kita dan memberikan banyak informasi terkait dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sobat cerdas, inilah akhir dari perbincangan seru antara kita dengan Ibu Jen selaku pejabat administrator yang bergumul sehari-hari dengan pelatihan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Jangan lupa bagi sobat cerdas yang belum mengikuti atau belum subscribe channel dari BPSDMD Provinsi NTT Official, subscribe segera, dan jangan lupa tekan loncengnya untuk selalu bisa mendukung kami untuk dari waktu ke waktu channel kami juga semakin baik lagi. Saya Baswara Anindita bersama Ibu Jen dalam podcast BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan branding Baonar, Baomong Benar.